Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya bisa menjumpai lagi Anda semua sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kali ini saya akan membicarakan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah. Ayo kita belajar bersama dengan prinsip lifelong education, learning for all. Oke, sahabat sekalian, singkat saja saya akan men-share dulu bahan yang kita akan bicarakan atau obrolkan atau kita akan belajar tentang bagaimana sih sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia kita sudah berabad-abad kalau kita melihat perekonomian Indonesia ada sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, bisa sampai ke disebutnya Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai saat ini reformasi, dan sampai detik ini kita masih tetap menjalankan perekonomian. Untuk kita menggali pengetahuan, ayo kita bersama-sama belajar untuk melihat perekonomian Indonesia dilihat dari sejarah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas dalam penyampaian ini. Saya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari suatu hal yang salah. Oke, kita awali sahabat. Pertama ini kita akan berbicara tentang perekonomian, yaitu kita akan mengawali dengan kedatangan dari Belanda. Kedatangan dari Belanda itu tahun 1596 dengan datangnya seorang pemimpin dari Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Yang pertama datang itu di daerah Indonesia itu di Banten, sahabat. Itu mengawal, artinya untuk menjadi sejarah perekonomian di Indonesia. Kemudian setelah datangnya Cornelis de Houtman itu di Banten tahun 1602 dibentuklah suatu bahkan itu suatu organisasi lah kalau saya ambil ini, yaitu POC. POC ini sebagai alat usaha yang dibuat oleh Belanda, yaitu dengan memonopoli dagangnya, dagang apa? Rempah-rempah. Karena Indonesia ini makmur, subur dengan segala kekayaan baik darat maupun laut, makanya Belanda menemukan Indonesia udah sangat langsung membuat suatu organisasi dagangnya, yaitu disebut POC itu, yaitu salah satu usaha untuk memonopoli dagang di bidang rempah-rempah. Selain daripada itu, POC ini atau Belanda ini dengan melalui POC tidak hanya berdagang rempah-rempah, tetapi POC juga membuat suatu kontrak-kontrak usaha. Di sisi lain dia membangun kekuatan militer, mencetak uang. Dan itu terjadi selain di Nusantara, POC juga di Afrika Selatan dan India. Ini kecerdikan daripada Belanda saat itu. Kemudian POC bubar, nih, karena ini kita singkat ya. Jadi ini perkembangannya, berdirinya 1602, kemudian 1799 bubar karena alasannya krisis
Gagal itu karena mengatasi krisis keuangan gitu, sahabat. Kemudian setelah kita adanya Cornelis de Houtman masih dalam Belanda, kita ke zaman istilahnya zaman kolonial gitu. Kalau pertama itu kedatangan, ini ada di zaman kolonial ini ada yang disebut dengan kultur stelsel 1830-1870, yaitu kultur stelsel ini adalah sistem kegiatan tanam paksa. Untuk apa? Untuk membuat suatu perkebunan. Di sini perkebunan itu dengan cara mobilisasi besar-besaran, lahan pertanian, peternakan, serta tenaga kerja, tapi yang menjadi ini secara gratis. Ini kan ini politiknya politik yang menurut saya sih biadab gitu ya. Jadi orang kita dijadikan alat untuk membuka perkebunan, pertanian, peternakan, tapi tenaganya tidak dibayar, gratis gitu. Selain itu budaya kopi, teh, tembakau, tebu digalakan juga. Karena apa? Karena merasa ada permintaan di pasar dunia, itu sangat tinggi. Karena itu di Indonesia kan sangat subur ya, sahabat. Itu kultur stelsel ya. Kemudian karena permintaan tinggi dan lain sebagainya, Belanda dengan Gubernur Jenderal van der Bos pada masa tersebut membutuhkan uang untuk mendatangi perang di Ponorogo. Nah, untuk mendanai perang di Ponorogo. Dalam perang apa? Dan perang Padri gitu ya. Itu 1825, 1829. Untuk apa? Itu membiayai. Jadi ya dari kita bahan-bahannya dijual, kemudian untuk memerangi orang kita juga, itu Pangeran Diponegoro 1825-1829 dan Perang Padri. Kita lanjutkan. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870. Kemudian dimulainya zaman baru kapitalisme kolonial. Kalau itu dari POC ke kolonial dan kemudian ke sekarang ke kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Enggak tanggung-tanggung, sewanya sampai waktunya 75 tahun. Kemudian melakukan suatu kegiatan politik etis balas budi seperti dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900-an. Fokusnya apa nih? Irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan mulai muncul. Modalnya diawali oleh lumbung desa. Nih, sudah mulai ke arah 1900-an itu menggunakan politik etis. Jadi pertanian, ke irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Artinya sudah di sana pun saat itu sudah munculnya lembaga-lembaga perkreditan. Kalau kita di 1900-an belum apa-apa sampai. Oke, karena kita merdeka 45 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat dari versi Richard Robinson. Dalam bukunya The Rise of Capital 1986, Robinson mencatat bahwa pada tahun 1930-an, seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar. Ih, luar biasa. Ekspornya senilai 1,6 miliar gulden. Ini kalau dirupiahkan berapa ini? Saya nggak mau hitung dulu, sahabat ya. Ayo kita hitunglah. Oke, ini versi recap ya. Kemudian terjadilah dengan seperti itu, dengan tadi di sini banyaknya 1,6 miliar coba ekspor 2, timbullah jadi kesenjangan ini. Kesenjangan terasa sekali kesenjangan saat itu. Namun dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden, hanya sekitar 3,6 juta gulden atau 0,54% yang diterima oleh 59,1 juta warga pribumi. Warga Tionghoa 1,3 juta orang,
mendapatkan 0,4 juta golden. Coba 54 kalau kita 100 kan 54 berarti hanya setengahnya. Yang setengahnya kemana? Ya dikuasai Belanda gitu ya. Jadi memang Indonesia sejarahnya menyedihkan gitu ya. Untuk itu ya kita jangan sampai terulang lagi lah ekonomi di Indonesia seperti zaman dulu gitu. Lanjut, orang Belanda dan kulit putih 241.000 jiwa menerima 665 juta golden. Itu hampir 99,4%. Kita lihat kemerdekaan ini. Ada suatu masalah yaitu hiperinflasi. Karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Jadi uang yang beredar dengan kebutuhan tidak terkendali, ada tingkat beredarnya lebih tinggi gitu. Terdapat 3 jenis mata uang. Uang keluaran dari Japas Jepang itu ya. Uang pendudukan Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Jadi di saat kemerdekaan itu terjadilah suatu masalah yaitu yang namanya hyperinflasi. Karena apa hiperinflasi itu ada 3 peredaran uang dari Belanda itu Jepang, dari Jepang dan itu dari Hindia Belanda. Karena itu dipecah-pecah gitu ya. Makanya walaupun sudah masuk ke kemerdekaan tapi keadaannya masih hyperinflasi. Masalah keuangan itu tidak seimbang antara yang beredar dengan jumlahnya kebanyakan. Jadi nilainya tidak ada gitu sahabat. Kemudian Juli 1946. Setelah merdeka ya, kita berbicara pada sejarahnya sudah masuk kemerdekaan. 1946 rakyat diminta menyetor uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka. Terkumpullah 500 juta. Jadi Juli, makanya mungkin ini ke pos dulu ya, tabungan ke bank tabungan melalui pos ya. Oke, kita 46 kita sudah mulai merdeka, sudah mulai merintis ke arah perbankan. Lanjut gitu ya. Terus 1968 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. 68 nasionalisasi perusahaan milik Belanda, artinya perusahaan-perusahaan Belanda itu diindonesiakan gitu dengan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Jadi peninggalan-peninggalan yang tadinya Belanda diindonesiakan, dibalik nama lah gitu. Sudah sahabat, ini tahun 1968. Kemudian, tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal. Dampaknya tuh sahabat ya, dengan nasionalisasi dampaknya merosotnya pasar modal. Karena apa? Karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hyperinflasi. Jadi Indonesia membalik namakan aset-aset yang tadinya Belanda ke Indonesia karena investornya dari Belanda ya jelas akan merosot pasar modalnya. Karena apa? Karena investornya dari luar, dari Belanda, orang-orang Belanda itu yang kalian dirubah ya artinya mungkin pada pulang gitu. Oke, lanjut. Untuk mengatasi jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak tuh karena hyperinflasi ya sahabat, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1/10, 1/10-nya. Jadi kalau 1000 jadi 10 rupiah ya. Kalau 100 jadi 10, 100 jadi 10 ya. 10 rupiah, kalau 10 rupiah jadi 1 rupiah nantinya gitu. Nilainya dipotong. Itu terbitnya Perpu nomor 2 tahun 1959. Karena apa? Mengatasi hyperinflasi. Beredarnya terlalu banyak gitu sahabat. Lanjut gitu ya. Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme
dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Poros, Jakarta, Moskow, Peking merebut Irian Barat, dan namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Waduh, kalau 1000 berarti jadi 1 gitu ya. Ini jadi memang setelah merdeka bukannya kita ditinggalin setelah dijajah itu enak-enak gitu karena peninggalannya, tetapi masih banyak kerjaan yang belum diselesaikan, banyak pekerjaan yang perlu dipikirkan. Inilah perkembangan perekonomian. Itu udah tahun sampai 1950, 1965. Baru kita membuat proyek Monas itu. Monas, Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, itu 50 sampai 65 baru kita garap. Bukannya kita sudah ada sisa-sisanya, cuma dikeruk saja gitu. Kemudian akhir Orde Lama. Tadi kan termasuknya Orde Lama, sampai 65 itu termasuk Orde Lama. Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Itu timbulnya akhir Orde Lama itu adanya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar 11 Maret 66. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 67. Jadi 50 sampai ke 65 itu adanya Orde Lama. Ini disebabkannya ada Tritura. Terus Pak Harto diterima mandat dengan surat perintah 11 Maret Super Semar ya 1966 dengan menjadi diangkat presiden dengan MPRS 27 Maret 1967. Itu berakhirnya Orde Lama. Orde Lama itu 45 sampai 66. Ya, sahabat. Tetapi kita lihat keberhasilan Orde Lama ya. Penyelenggaraan KTT Asia Afrika 20-24 April 19 di Bandung. Ini keberhasilan kita lihat keberhasilan ini yang berhubungan dengan perekonomian di Indonesia ya. Keberhasilan Orde Lama. Asian Games 4 di Jakarta tahun 1962, sahabat. Pembangunan infrastruktur seperti TPRI, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Jalan Utama, Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto. Itu keberhasilan yang sudah menjadi tuan rumah Games of the Emerging Force di Ganevo pada tahun 1963. Itu bagian keberhasilan daripada Orde Lama. Sekarang kita akan berbicara tentang kemandirian bangsa di dalam sejarah perekonomian kita. Dalam sidang umum 3 MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Pak Karno ini harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi tidak ada kita ikut-ikut dengan orang lain. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF karena hutang ini kita sudah tidak bisa hutang dan kita keluar dari PBB, maka Pak Karno melancarkan program yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini tujuannya untuk kemandirian, sahabat. Nah, sekarang tadi sudah sampaikan kelebihan, keberhasilannya. Sekarang ada lebih keberhasilan dan ada kekurangan, kelebihan dan kekurangan. Keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1964 itu merupakan juga kekurangan. Kenapa? Jadi tadi IMF aja sudah tidak mau lagi bantu ya gitu. Terbengkalainya perekonomian Indonesia, inflasi sampai dengan 650%. Waduh, ini ya malumlah karena masih awal-awal. Jadi kita baru merdeka 45, ke 64 ya sudah sekian tahun, cuman tadinya sisanya terlalu rusak gitu ya sahabat ya, terlalu rusak, makanya jadi ngeberesinnya sangat susah sekali. Situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri ini. Jadi hubungan luar negeri yang dibesarkan, dalam negerinya propos gitu ya. Ini
Ya masih karena banyak menyusup mungkin gitu ya sahabat ya. Oke, akhir Orde Lama. Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian. Oh, tadi sudah ya sahabat ya. Ini awal pemerintahan. Kita kembali dari salah pijit saya. Maaf sahabat. Awal pemerintahan. Sehari setelah diberi mandat Super Semar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada 25 Juli 1966, setelah Soeharto diberi mandat MPR, terbentuk kabinet baru bernama Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, yang dipimpin presidium 3 orang, yaitu Pak Soeharto ketua, ada Malik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bagian perekonomian. Jadi ini awal pemerintahannya nih. Awal pemerintah. Ini kita lihat warisan dari periode sebelumnya. Orde Baru mewarisi utang Orla. Jadi ini saling punya warisan. Punya warisan, coba warisannya utang. 530 US dollar. Juta, 530 juta US dollar. Oh, tinggal dikalikan saja sahabat ini sebagai. Saya akan ini. Padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non-migas hanya 430 juta US dollar. 530 utang, kita pendapatan 430, berarti 200 juta US dollar kita itu masih minus berarti ya. Oke, lanjut. Inflasi sebesar 650, harga beras naik menjadi 900%. Aduh, kalau 100 itu jadi 900. Ini jadi ekonomi itu udah, karena inflasinya tadinya masalahnya besar gitu ya. Tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Orde Baru. Orba itu Orde Baru. Turunkan defisit anggaran dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah dikurangi. Menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional, terutama IMF dan Bank Dunia. Jadi yang tadi sudah keluar dan IMF tidak mau minjemin uang lagi, akhirnya sekarang mulai kembali lagi ke hubungan IMF-nya. Karena inflasi, hyperinflasi dengan kuat dan sisa-sisa daripada Orde Lama, makanya melakukan suatu kebijakan moneter. Ya, jadi ada suatu kebijakan moneter awal Orde Baru ini. Tahun 1967, diberlakunya Undang-Undang Anggaran Berimbang yang melarang pembiayaan dari utang kepada masyarakat. Jadi udah mulai ini suatu kebijakan karena sangat pahit gitu ya. Jadi adanya kebijakan moneter. Memakai bantuan luar negeri untuk menutup defisit anggaran. Jadi karena anggaran sangat defisit, semuanya udah utang besar, pemasukan kecil, makanya pinjam bantuan luar negeri untuk menutup kekurangan anggaran. Penerapan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Jadi uang itu yang tadinya dicetak misalnya tambah banyak, akhirnya nilainya tidak ada, diperketat kebijakannya. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi inflasi. Oke. Sekarang kita lihat kebijakan sektor real awal Orde Baru. Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Jadi mulai mempersilahkan kalau Orde Barunya mungkin kemandirian berdikari, tapi luar dari IMF dan Bank Dunianya tidak memberikan pinjam, akhirnya defisit anggaran, dan sekarang adanya kebijakan moneter, sekarang kebijakan sektor real lagi, yaitu membuka pintu bagi investor luar negeri untuk masuk di Indonesia, yaitu modal penanaman modal asing PMA gitu ya. Diberlakukan Undang-Undang PMA maaf sahabat 1967 gitu ya. Terus fokus pembangunan pada sektor pertanian, karena pertanian Indonesia sebenarnya negara agraris juga, makanya sektor pertanian gitu ya.
Tapi sekarang pertanian Indonesia sudah gimana ya, udah generasinya udah pada luas kita tanah pertaniannya, tapi hasilnya beras itu harus impor gitu ya. Jadi ini perlu ditingkatkan lagi dalam fokus pertaniannya. Tapi ya, saya dengar di HPTI itu udah mulai fokus ke pertanian juga sebenarnya sekarang. Sesudah tahun 1970-an pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya. Jadi menambah eksplorasinya yang tadinya itu menambah pengembangan untuk pertambangannya untuk mencukupi. Nah, itu merupakan, kita singkat saja sejarah ekonomi Orba ini, rehabilitasi dan pemulihan 6671, kemudian pertumbuhan percepatan ya 7191, penyesuaian terhadap anjloknya harga minyak karena harga minyak dunia turun 1982 1907 tuh sahabat. Kemudian liberalisasi dan pemulihan itu dengan adanya PMA. Jadi orang luar negeri dibolehkan berinvestasi penanaman modal asing gitu ya 87-97. Ini dalam buku, ini versi dalam buku The Indonesia Economy ya sahabat. Oke, sekarang kita lihat ke garis besar perjalanan pembangunan Indonesia sahabat. Kita lihat 1945, 1949 itu mempertahankan kemerdekaan. Jadi kan kita merdeka 45, itu sebenarnya dari 45-49 belum bisa apa-apa, masih dalam tahap mempertahankan. Kemudian 1950-1960 pembangunan infrastruktur politik baru, kita sudah masuk ke membangun kenegaraan berpolitik gitu. 61 ke 1966 itu kita membangun terkomando, artinya terfokus pimpinan gitu. Kemudian 67-80 pembangunan ekonomi stabilisasi untuk, jadi sudah masuk ke perekonomian untuk menstabilkan gitu ya. 81-87 proteksi dan industrialisasi. Jadi artinya kita membuat suatu protek tidak menggampangin, gitu, memudahkan, dan kita sudah lari ke dunia industri, pabrik industri ya sahabat. Itu dimulai 81 sampai 87. 8897 liberalisasi ekonomi, PMA masuk, dari mana masuk, mempersilahkan supaya peluang-peluang atau industri dibangun dan peluang tenaga kerja dibuka. Kemudahan untuk, karena tadinya tertinggal jadi industrinya juga tertinggal, maka di itu 8897 adanya suatu liberalisasi ekonomi. Terus 9798 vakum. Karena apa? Itu ada tragedi di 98, jadi vakum dulu perekonomian karena ada krisis ekonomi, krisis moneter gitu ya, Wismon dulu itu pernah. Kemudian 99 sampai perjalanan pembangunan demokrasi, otonomi daerah dan hak asasi manusia. Sekarang sudah mulai ke demokrasi dari 99 sahabat. Kalau perjalanan garis-garis untuk dari 45 sampai sekarang itu kita mulai liberalisasi ekonomi, tapi kita udah ada hantaman lagi di 98 ini. Oke, sekarang kita lihat, kalau ini tadi kita lihat ini perjanjian yang di Orde Baru ya. Kita sekarang kita lihat keberhasilannya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Waduh, ini bagus ya, tadinya sudah defisit, sekarang ya 7%. Gitu. Terus pendapatan per kapita dari 260 US dollar tahun 1970 menjadi 500 US dollar tahun 1980. Itu berkembang, berarti progresnya bagus. Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986. Jadi Indonesia itu sampai mendapatkan penghargaan swasembada beras karena di mana-mana pertanian berhasil.
itu zaman tahun 80-an itu. Jadi di mana-mana orang tuh senang bertani, menanam beras. Sekarang sudah sulit untuk di lahan-lahan pertanian. Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa atau 40,8% tahun 1976 ini menjadi 27,7 jiwa, 15% 0,8 tahun 1990, dari 54 atau dari 40 ke 15. Ini dari 54 juta jadi 27, artinya setengahnya, hampir setengahnya penduduk miskin berubah jadi menurun gitu ya. Sekarang kita lihat di masa reformasi, sahabat. Masa reformasi. Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi, lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru, agenda reformasi antara lain. Jadi saatnya 97-98 itu kan terjadi adanya krisis ya. Nah, di saat itu juga ada suatu gerakan reformasi, makanya timbullah suatu gerakan reformasi gitu ya. Apa agenda reformasi tersebut, sahabat? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dewi fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makanya ada timbulnya KPK itu kan. Terus dewi fungsi ABRI dulu kan antara pertahanan keamanan itu menggabung dengan polisi ya. Jadi sekarang kan dihapuskan masing-masing lembaga institusi masing-masing antara polisi dan Polri ya. Polisi dan TNI gitu ya. Kemudian desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Adanya OTDA ya, sahabat, desentralisasi, adanya kewenangan daerah disilakan diberikan kewenangan daerah dengan adanya otonomi daerah itu. Mewujudkan kebebasan pers, karena pers mungkin di dalam Orde Lama masih dibatasi, sekarang di reformasi dibebaskan untuk pers. Sebagai kan karena apa? Karena pers itu sebagai kontrol sosial. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Jadi kita diupayakan mewujudkan kehidupan demokrasi, cuman demokrasinya jangan sampai ke pemahaman demokrasi kadang-kadang salah, akhirnya kebablasan gitu. Ini yang perlu dipahamkan juga bersama-sama kita kepada masyarakat. Kemudian kita ke selanjutnya, sahabat, kita pembangunan. Kita lihat di pembangunan ini zaman sekarang. Upaya mewujudkan tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan melalui pembangunan yang sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Terus kita lakukan penanggulangan kemiskinan. Departemen Sosial merupakan salah satu leading sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Yang bisa melakukan turunnya kemiskinan ada di Departemen Sosial sebagai leading sektornya utamanya. Kemudian yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini sekarang sudah berjalan ya, nyampe yang bantuan miskin. Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial, dan finansial untuk mengatasi semua problematika pembangunan. Jadi pemerintah ini memiliki keterbatasan juga ya. Jadi pemerintah layak untuk mengajak para stakeholder lainnya untuk suatu perbankan perusahaan masyarakat, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Jadi tidak mungkin kemiskinan dilakukan oleh pemerintah saja tanpa ada campur tangan yang lain. Oleh karena itu, kalau kemiskinan itu akan terselesaikan ya harus bersama-sama semua stakeholder, baik itu perbankan, perusahaan, masyarakat, ya, lembaga-lembaga organisasi sosial, itu memang harus seperti itu.
Oke, itu saya sudah selesai, sahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di video ini dalam kita berbicara tentang sejarah perekonomian Indonesia, walaupun singkat, mudah-mudahan ini kita menjadi tambah wawasan, tambah berpengetahuan. Karena ini melalui video, jadi saya tidak bisa menjelaskan begitu rinci karena waktu harus durasinya harus dibatasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dalam sejarah perekonomian Indonesia bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu ininya. Ya, oke sahabat, kita tutup saja video kali ini. Saya sampaikan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam menggali pengetahuan, menambah wawasan. Ini masih dalam lanjutan sistem perekonomian Indonesia dan saat ini yang lanjutan dari perekonomian Indonesia ini kita berbicara tentang sejarah perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang salah-salah dalam menyampaikan. Saya manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.